Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Tatang Hermawan, di dalam acara program Observatorium Sosiologi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sosial, pembangunan, dan juga tentang tantangan yang dihadapi di dalam realitas masyarakat. Nah, bersama narasumber kita, yaitu Bapak Irsan Esa, MSc, PhD, selaku Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Bapak, selamat sore. Sudah bersedia menjadi narasumber pada program kami. Dan program kami ini Pak merupakan sebuah program kolaborasi dari Laboratorium Sosiologi Pak dan juga HMJ Sosiologi. Nah, mungkin tema kita pada sore kali ini adalah bagaimana peningkatan kapasitas aparatur desa, terutama di pemerintahan desa Pak. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama Pak, bisa diceritakan Pak bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri saat ini, terutama dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa, terutama di Provinsi Lampung. Bisa diceritakan Pak? Ya baik, terima kasih Ade Tahir ya. Iya. Secara umum Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Balai Pemerintahan Desa di Lampung di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Permendagri 106 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pemerintahan desa Kementerian Dalam Negeri, di mana tugas utama kami yaitu melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa. Jadi pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa, badan pemusatan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa. Seperti itu. Untuk metode yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sendiri Pak, bagaimana gitu? Apakah maksudnya itu pelatihan seperti apa yang dilakukan kepada baik itu masyarakat desa ataupun pemerintah desanya gitu kan, untuk memajukan sebuah desa-desa Pak? Nah, selama ini sebenarnya kami melakukan pelatihan secara tatap muka. Namun memang kami tahun ini juga sudah melaksanakan uji coba untuk dilaksanakan pelatihan melalui daring atau online. Tapi memang sebagian besar memang masih dilakukan secara tatap muka, baik itu dilaksanakan langsung di balai, karena wilayah kerja kami di sini 10 provinsi dari Aceh sampai dengan Lampung. Jadi yang peserta yang kami panggil pelatihan ini adalah aparatur pemerintahan desa di 10 provinsi di wilayah Sumatera. Jadi yang dilakukan secara tatap muka di balai. Kemudian juga kami melakukan pelatihan juga di daerah. Artinya tidak hanya ada di Balai Lampung, tapi juga dilaksanakan di daerah. Baik itu yang dari biaya dari APBN kami, ataupun dilaksanakan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, ataupun dari dananya APBDes atau APBD-nya desa. Dengan metode seperti itu Pak ya, pastinya untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri pasti mempunyai hambatan ya Pak, ataupun tantangan dalam pengimplementasiannya. Bisa diceritakan Pak, apakah hambatannya gitu kan dan tantangannya gitu, dan selama ini oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri? Sebenarnya kalau hambatan pasti namanya kita ngelatih karena kurangnya SDM. Nah, karena apalagi di desa itu kan sifatnya dinamis ya. Baik dari kepala desanya juga silih berganti, ada kepala desa yang baru yang mungkin belum tahu apa-apa tentang pemerintahan desa. Jadi itu di satu sisi SDM-nya yang harus kita tingkatkan, kemudian juga regulasi yang berkaitan dengan desa ini sangat dinamis. Artinya cepat sekali terjadi perubahan-perubahan. Nah, yang itu karena lemahnya SDM hingga tidak bisa memahami regulasi yang begitu dinamis, itu akhirnya pelayanan pemerintahan desa kurang berjalan maksimal. Ya, untuk itu kami lakukan pelatihan-pelatihan. Itu di satu sisi selain SDM, kemudian juga regulasi yang sangat dinamis, dan juga sarana dan prasarana di desa memang cukup kurang, terutama memang di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kami. Misalnya di daerah 3T atau di pulau-pulau terluar, di batas-batas negara. Kemudian yang konektivitas akses kami ke sana juga sulit, ditambah lagi kemudian jaringan internet juga sulit. Nah, jadi memang itu memang ada hambatan-hambatan yang setiap tahun kami berupaya untuk bisa mengatasi hal tersebut.
Terus Pak, untuk hambatannya itu sendiri ya Pak, ya, dari tahun ke tahun, apakah memang ada progres tersendiri gitu, yang memang kalau kita lihat di tahun 2025 ini gitu kan, mungkin desa-desa di Lampung khususnya Pak ya, itu masih mengalami hambatan-hambatan dalam pembangunan. Misal kan di desa saya Pak ya, saya juga tinggal di Lampung Barat ya Pak, itu desa saya itu tergolong ya mungkin kurang maju lah Pak, gitu seperti itu. Dan mungkin kalau kita lihat di dalam peran Kemendagri itu sendiri dengan melatih atau memberikan pelatihan kepada pemerintah desa gitu Pak, seberapa jauh progresnya dari tahun ke tahun di tahun-tahun sebelumnya? Memang kami nggak bisa berdiri sendiri, karena kalau hanya dari Kementerian Dalam Negeri saja sangat sulit bagi kami untuk cepat melakukan transformasi pembangunan di desa. Jadi kami memang melakukan secara berjenjang. Artinya Kementerian Dalam Negeri juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah baik itu di provinsi maupun kabupaten. Jadi kami bisa bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat, terutama seperti adik sampaikan tadi, misalnya desa adik ada di Lampung Barat. Nah itu kan aksesnya cukup jauh dan wilayahnya kan pegunungan, kemudian ada hutan. Nah di situ kadang-kadang itu menjadi kendala juga dalam hal untuk mempercepat pembangunan di desa. Tapi kami ada terus melalui pelatihan, kami panggil pelatihan di sini, kemudian kami juga melakukan pembinaan langsung ke desa bersama-sama dengan dinas PMD setempat, kabupaten setempat, untuk memantau seperti apa perkembangan di desa. Kalau memang terkendalanya misalnya urusannya SDM, mungkin kami bisa secara langsung memberikan solusi melalui pelatihan-pelatihan. Tapi kalau kendalanya ada di Satpras ataupun ada di akses, mungkin ya perlu peran pemerintah daerah dalam hal ini. Apakah memang pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu Pak berkaitan dengan, kalau kita lihat kan desa-desa ini di Lampung yang khususnya terus ini Pak, itu memiliki karakteristik atau potensi yang berbeda-beda. Ada yang potensinya dari wisata, Pak, ada potensinya dengan kebudayaan gitu. Apalagi kan Lampung ini terkenal dengan wilayah imigran gitu, Pak. Apakah memang dari pemerintah ataupun aparatur desa yang datang ke sini diberikan pelatihan itu menyesuaikan dengan potensi juga, Pak, yang ada di desa tersebut? Seperti apa? Kalau bicara karakteristik pasti berbeda-beda ya, apalagi secara geografis juga berbeda, yang di pegunungan, di daratan dengan di pesisir, yang lautan pasti berbeda. Potensinya juga berbeda-beda. Potensi dalam hal ini, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia juga berbeda-beda. Jadi memang nggak bisa sama antara satu desa dengan desa yang lain. Tapi secara penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, itu kan kita punya aturan. Artinya punya pelayanan standarnya seperti apa. Misalnya tentang sistem keuangan desa. Walaupun karakteristiknya desa berbeda-beda, tapi pengelolaan keuangan desanya kan sama. Kemudian aset desa. Walaupun berbeda-beda desa, potensi berbeda-beda, tapi tentang aset desanya kan harus sama. Nah itu memang menjadi kalau kita di Kemendagri memang bicara secara nasional general, itu yang terkait dengan pelayanan tata kelola pemerintahan desa ya harus sama. Tapi dalam hal untuk mengangkat potensi desa pastilah berbeda-beda, karena mengangkat potensi desa itu berkaitan dengan pendapatan asli desa nantinya. Jadi untuk mempercepat, jadi desa kan nggak boleh tergantung aja dengan dana desa misalnya gitu, tapi juga menggali potensi yang ada di desa untuk mendapatkan pendapatan asli desanya. Artinya bisa lebih baik lagi, lebih cepat lagi majunya di desa tersebut. Oh, oke Pak. Untuk Kemendagri itu sendiri Pak, bagaimana cara membangun hubungan baik itu terkait dengan pemerintahan desa gitu Pak? Seperti apa Pak, kalau boleh diceritakan? Kalau hubungan baik, ya karena kita ini pelatihan dan didanai dari APBN, artinya tidak ada biaya dari desa ataupun dari kabupaten ataupun dari provinsi. Kita biasanya selalu komunikasi, ya koordinasi itu yang penting, harus dijaga koordinasi dan komunikasi. Nah, walaupun biasanya di Pemda itu silih berganti, kepala dinas PMD-nya silih berganti, pejabatnya silih berganti, tapi kami tetap silaturahmi dan berkoordinasi, karena menyangkut desa ini nggak bisa sebentar, prosesnya masih panjang. Jadi kuncinya di koordinasi dan komunikasi agar hubungan tetap terjalin. Karena kalau nggak ada komunikasi yang baik atau koordinasi yang baik, jika ada kendala-kendala di desa, kami juga
agak sulit menjangkau karena kami kan jauh nih. Yang tahu masalah di desa secara langsung mungkin dari dinas kabupaten setempat. Karena kami mungkin secara akses akan sangat jauh, harus ke misalnya ke Lampung Barat gitu. Itu seperti itu. Untuk jangka waktunya sendiri seberapa lama gitu Pak? Maksudnya itu seberapa sering itu untuk pelatihan? Kalau pelatihan ya, pelatihan. pelatihan kan setiap tahun ada ya, insya Allah ada. Tapi biasanya dulu sebelum COVID kami lakukan tuh pelatihan, satu season itu dilakukan selama 5 hari. Namun begitu COVID kemarin berkurang menjadi 4 hari, tapi itu kita rasa juga cukup baik sih, sudah bisa maksimal. Artinya setiap tahun itu bertambah. Tahun ini cukup besar, apalagi tahun depan. Karena tren yang sekarang ini mengikuti program dari pemerintah yang baru kan, Pak Presiden Prabowo misalnya ke desa menitik beratkan pada koperasi desa Merah Putih. Ya, itu yang tren sekarang ya, kita lakukan pelatihan ya koperasi desa Merah Putih. Untuk ini sendiri Pak, peran Kemendagri sendiri, kalau kita berbicara dengan desa ya Pak ya, pastinya kita tidak jauh-jauh dengan ada juga Kementerian Desanya juga Pak ya. Bagaimana tahapan kerjanya gitu, apa proses kerjanya gitu dari Kementerian Dalam Negeri tersendiri dan juga Kementerian Kementerian Desa itu sendiri gitu. Apakah berbeda ataupun saling bekerja sama di situ seperti apa? Ya, sebenarnya secara pembagian tugas, karena desa ini induknya 2 ya sekarang ya. Ada dulu Kementerian Dalam Negeri sendiri, sekarang ada Kementerian Desa. Nah, jadi memang udah ada pembagian tugas. Kalau bicara tentang pemerintahan desa, itu menjadi tugasnya Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau untuk pembangunan desa, itu menjadi tugasnya Kementerian Desa. Karena pembangunan desa ini kan dari mulai membangun jalan, bicara tentang bagaimana itu untuk menggali potensi di desa dan lain-lain, itu teman-teman dari Kementerian Desa. Apalagi ada pendamping kan, jadi mereka pendamping yang langsung ada di sekitaran wilayah desa. Nah, jadi kalau untuk pemerintahan desanya di sini menjadi tugasnya Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan desa itu maksudnya kepala desa dan lain-lain, itu ada wilayahnya di Kementerian Dalam Negeri. Untuk contoh nyatanya Pak seperti apa gitu? Setelah mereka mendapatkan pendampingan, pelatihan di dalam Kementerian Dalam Negeri sendiri gitu, ada nggak sih contoh nyata dampak tersendiri untuk desa-desa yang sudah dilatih gitu, SDM ataupun aparatur desanya? Ya alhamdulillah ya, Dek Tahir ya, selama pelatihan-pelatihan ini berlangsung, sudah banyak kami lahirkan desa-desa yang berprestasi. Nggak usah jauh-jauh, biasanya yang sudah kami panggil pelatihan dan dilatih di sini, kemudian dalam beberapa tahun ke depan, itu karena tata kelola pemerintahan sudah bagus, kemudian mereka biasanya ngikutin lomba desa di tingkat nasional, dari mulai tingkat kabupaten dulu. Di tingkat kabupaten berhasil mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, dan di tingkat provinsi kemudian mewakili di tingkat nasional dan berhasil. Misalnya di Lampung aja, itu ada desa, misalnya desa Hanura. Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran, itu tahun 96 itu juara lomba desa nasional. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah desa Hanura itu tetap menjadi percontohan. Karena kami selalu melakukan pembinaan dan pembinaan ke desa, kemudian juga kami arahkan untuk ketika pelatihan-pelatihan ini ada kunjungan lapang biasanya. Kunjungan lapang ini ada 1 hari belajar di desa. Nah, salah satunya desa-desa yang menjadi juara-juara lomba desa. Bisa di Lampung ini cukup banyak, ada desa Hanura, kemudian ada di Lampung Tengah, kemudian ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Bumi Daya. Nah, itu banyak, itu desa-desa yang sudah pernah kami panggil pelatihan dan kemudian bisa dijadikan contoh untuk desa-desa lainnya. Itu yang di Provinsi Lampung. Sementara di tiap-tiap provinsi juga ada. Karena biasanya juga desa-desa di tiap-tiap provinsi yang sudah mewakili di tingkat nasional, itu juga setelah menjadi juara kami lakukan pembinaan lanjutan agar tetap bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di daerah tersebut. Oke. Untuk wilayah Lampung tersendiri apa? Ini kan kita singgung juga, wilayah Lampung ini merupakan wilayah imigran itu, mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda dan potensi desa yang beragam gitu kan. Nah, ada nggak sih Pak bentuk pembinaan khusus gitu kan, ataupun pendekatan yang berbeda di setiap wilayah ini? Bisa
terangkan, Pak? Kalau treatment khusus sepertinya enggak ya, karena kita general lah, anggap semua desa sama. Cuman dalam dalam di lapangannya memang kami melakukan pendekatan-pendekatan. Misalnya desa-desa misalnya yang desa-desa asli kan gitu. Pastilah kami akan apa menggali lebih dalam seperti apa kendala ataupun masalah-masalah di desa tersebut. Apakah karena apa namanya gangguan dari segi keamanannya sehingga desa itu kurang berkembang. Pasti kami akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada selain karena kami nggak cuman kepala desa. Dalam hal ini tokoh adat juga kami juga lakukan pembinaan, termasuk juga badan permusawaratan desanya BPD-nya. Nah itu kan itu juga bagian dari masyarakat. Di dalamnya ada tokoh-tokoh masyarakat juga. Jadi memang kami melakukan pendekatan seluruh stakeholder yang ada di desa. Jadi walaupun itu penduduknya asli ataupun pendatang, semua kita lakukan yang sama sebenarnya. Tidak ada pembedaan. Tidak ada perbedaan, semua sama. Oke. Ini Pak, mungkin saya ingin nanya Pak, tolak ukur keberhasilan dari Kemendagri dalam mendampingi atau memberikan pelatihan secara langsung itu kepada pemerintah desa itu seperti apa gitu? Ketika itu sudah dilakukan pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan ini berhasil, tolak ukurnya itu seperti apa? Sebenarnya untuk alat ukurnya kalau dari sisi pelatihan dulu ya, ketika kami panggil pelatihan itu kami biasanya ada lakukan uji coba tes dulu wawasan seperti apa. Kemudian setelah dilakukan pelatihan ternyata wawasannya meningkat. Itu dulu yang pertama. Kemudian setelah kembali dari pelatihan kemudian di desa kita juga bisa mantau desa-desa itu dulu ketika panggil pelatihan misalnya masuk kategori desa tertinggal. Nah, kemudian dalam beberapa tahun kita lakukan pendampingan, kemudian juga dari pembinaan dari daerah, ya. Kemudian kita bisa melihat, memantau dari namanya kita ada misalnya Prodeskel, ya. Nah, jadi kita melihat indeks desanya seperti apa. Nah, jadi ada dari versi Kemendagri ada Prodeskel, dari sisi Kementerian Desa juga ada indeks desa, kan IDM gitu-gitu. Jadi mengukurnya dari situ melihat berkembang nggak setelah berapa tahun kemudian ternyata dari yang desa tertinggal kemudian naik menjadi desa berkembang. Nah, dari berkembang kemudian naik lagi menjadi desa yang maju atau mandiri. Nah, seperti itu indeksnya. Yang paling untuk mengukurnya terlebih lagi paling membanggakan ketika mereka biasanya udah desa-desa yang mandiri atau yang maju itu ketika ikut lomba desa, nah menjadi juara. Nah, itu jadi artinya selama kami lakukan pembinaan melalui pelatihan dan lain-lain, artinya sampai ke paling tertinggi lah sampai menjuarai lomba desa di tingkat nasional. Oke Pak, mungkin itu sudah menjadi apa ya gambaran juga untuk kita semua, untuk saya juga Pak selaku mahasiswa juga di jurusan saya sosiologi ya juga Pak. Itu kan berkaitan dengan pembangunan masyarakat juga Pak. Mungkin kita sudah di penghujung acara teman-teman semuanya. Mungkin dari Pak Irsan tersendiri, apakah ada Pak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemerintah desa ataupun aparatur desa yang sedang berjuang gitu untuk sekarang meningkatkan atau membangun desanya masing-masing? Ya, sebenarnya untuk desa ya secara keseluruhan yang penting tetap semangat. Satu, kalau semangatnya ada ya, karena kita niatnya ingin membangun desa. Kalau udah niatnya dan semangatnya sudah tinggi, kita harus cepat beradaptasi. Beradaptasi karena apa? Regulasi ini kan cepat berkembang. Program-program juga sifatnya up to date. Artinya ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Jadi kita harus cepat menyesuaikan atau beradaptasi. Kemudian kalau udah semangat, kemudian cepat beradaptasi, jangan lupa ditingkatkan SDM-nya. Karena untuk beradaptasi dan semangatnya tadi, memperjuangkan ini kan perlu SDM yang kuat. Jadi tetap harus selalu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur di desanya. Baik itu kepala desa, baik itu BPD, maupun aparatur desa, maupun anggota lembaga kemasyarakatan desa. Jadi tetap harus ditingkatkan SDM-nya. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, negara Indonesia ini nggak akan maju tanpa desa. Nah, kalau desanya maju, ya kabupatennya pasti maju. Kalau kabupatennya maju, pasti provinsinya maju. Dan kalau provinsi ini udah maju, Indonesia akan maju. Jadi
seperti kita kutip dari Bung Hatta, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar ada di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena ada lilin-lilin di desa. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Dan mungkin teman-teman saya juga menyimpulkan seluruh hasil dari perbincangan kita Pak. Saya simpulkan teman-teman semuanya, untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri ini merupakan sebuah kementerian yang sangat krusial gitu, terutama dalam pembangunan desa itu sendiri dan membangun kualitas aparatur dan juga SDM yang berkualitas dalam mengembangkan desa-desa. Mungkin terima kasih Bapak Ihsan untuk sambutannya kepada kami gitu kan, untuk membagikan ilmunya kepada kami juga, dan semoga Kementerian Dalam Negeri bisa terus berdampak untuk desa-desa di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.